bintang tamu yang sangat-sangat Istimewa ya. Iya. Iya. Perkenalan dulu kali Perkenalan dulu ya. Namanya siapa? Hai, nama saya Bila. Halo, nama saya perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Pasha dari kelas 12 DKP 1. Kita dari kelas 12 DKP 1 ya. Nah, Jadi di gimana podcast nih? kali ini kita akan membahas apa nih, Dit? Membahas tentang kemerdekaan. Kemerdekaan. Walaupun udah lewat ya, Iya. udah. Tapi kan tetap di bulan yang sama ya. Iya. bulan benar. Agustus. Nuansanya tetap kemerdekaan ya. Iya, benar. Jadi gimana tanggapan lu tentang kemerdekaan Indonesia ini? Tentang kemerdekaan kalau di apa ya namanya di Gen Z juga kan Gen Z, gitu ya, kan. pasti ada Gen Z, Gen Z. kan. Kalau menurut saya tuh kalau Gen Z kan nggak sama ya sama para pahlawan yang udah berjuang kan. Iya, benar. Terus juga zamannya juga beda. Terus kita juga memperjuangkan apa yang udah diperjuangin sama para pejuang yang sudah gugur. Terus juga kalaupun tentang kemerdekaan di Gen Z ini, kita tuh paling kalau menurut aku tuh kita tinggal ngelanjutin apa yang udah ada sebelum ya apa yang udah diperjuangin sebelumnya gitu. Oke, jadi menurut lu itu lu ngelanjutin perjuangan pahlawan ya? Nah ya, jadi kita nggak bisa kayak ninggalin apa yang udah diperjuangin gitu. Kalau untuk Bila gimana nih Bila? Tanggapannya? Kalau tunggu. Itu apa ya? Jadi tanggapan lu tentang kemerdekaan Indonesia ini, tanggapan lu Apa sama kayak Sultan tanggapan lu? Mm-mm. Sama sih kayak lebih melanjuti aja, jadi lebih ngejaga kalau negara kita ini udah merdeka, jadi tidak ada rusuh gitu. Tapi lu ngelanjutinnya gimana sih? Iya, Merjuanginya contohnya gimana? tuh apa? Contohnya apa? Contohnya, duh suaranya mau habis. Oh, nggak apa, Cak. Abis teriak-teriakan ya? Ya, contohnya lebih ke belajar sih tentang ke-Indonesiaan itu gimana. Oh, ke Indonesia itu gimana? Menurut lu gimana ke Indonesia itu? Kayak ya udah sikap kita. Sikap lu? Suaranya habis dia ya. Tapi lu pernah gak sih berpikir kalau merdeka, kita itu udah merdeka apa belum sih? Kita tuh udah merdeka. Kita udah merdeka apa belum? Iya. Kita udah merdeka apa belum? Kalau menurut saya tuh udah ya. Kalau menurut saya udah karena kan kita di tahun 1945 itu udah mengumumkan kepada dunia, kepada negara kita sendiri kalau bahwasannya tuh kita udah merdeka. Terus kalaupun ada pembahasan yang ngomong atau banyak topik yang sedang dibicarain gitu, kalau negara kita belum merdeka itu sebenarnya itu cuman apa ya? Cuma iming-iming lah, cuma iming-iming kalau sebenarnya tuh di negara kita tuh sebenarnya ada masalah yang ngebuat pembahasan negara kita belum merdeka tuh ada gitu. Jadi ada konflik lah. Jadi ada konflik di beberapa di beberapa pemerintahan yang bikin bahwa tuh konflik negara kita belum merdeka tuh ada gitu. Tapi gue lihat sih di kutipan kalau Indonesia itu cuman merdeka dari penjajahan doang tuh. Tapi nggak merdeka sepenuhnya, seperti merdeka dari kemiskinan, merdeka belajar ataupun yang lain gitu. Ya. Tanggapan lu gimana tuh? Tanggapan saya tentang kayak gitu tuh ya benar, kita kan emang ke tingkat kemiskinan kita tuh masih di atas rata-rata lah, dan terus itu juga belum ada penurunan tingkatnya. Terus mungkin sekarang kita tinggal ngikutin apa yang ada di depan aja sih, maksudnya kayak tinggal tunggu progres dari bapak-bapak pemerintah dan bapak-bapak presiden gitu. Oke,
Di sini gue ada pertanyaan sih ya. Tadi baru awal aja ya. Baru pembuka ya. Iya. Gimana deh pertanyaannya deh? Apa makna kemerdekaan bagi generasi muda di era modern ini? Coba dari siapa dulu nih? Dari Bila dulu kali ya. Oke, Ya. gantian ya. Makna kemerdekaan Makna kemerdekaan. di era modern ini gimana? Bila. Makna kemerdekaan. Terus suaranya Abil. Oh maknanya suaranya habis ya. Oh, iya. Iban Tamunya sangat istimewa ya. Sangat istimewa ya, jadi kayak gini, jadi kayak gini ya. Ya istimewa. Maknanya sih kalau menurut aku sih kalau di luar dari Indonesia jadi kayak negara kita, oh negara Indonesia yang udah merdeka itu gitu loh. Singkat ya. Ya boleh. Nggak bisa jawab. Jadi, apa tadi boleh dulu nggak? Boleh dulu nggak pertanyaannya? Baca lagi. Apa makna kemerdekaan bagi generasi muda di Indonesia di era modern ini? Makna kemerdekaan. Makna Di era kemerdekaan. modern. Tanggapan lu. Makna kemerdekaan di era modern ini maknanya apa ya? Soalnya nggak, kalau misalkan kita ngomongin makna tuh pasti banyak beberapa makna yang menurut kita enggak, menurut orang lain tuh iya gitu. Jadi tuh saya sendiri nggak bisa apa ya, ngambil opini kalau misalkan bahwa makna yang apa yang saya maksud tuh jadi makna buat kemerdekaan di era modern ini gitu. Nah, tapi menurut lu gimana sih pandangan lu? Terhadap makna tersebut. Kalau makna untuk kemerdekaan apa ya? Maknanya tuh susah kalau makna ya. Kalau makna tuh soalnya saya tuh nggak bisa ngambil opini sendiri sih. Soalnya juga nggak terlalu ini kalau untuk buat makna tuh. Oke gini aja deh. Kalau enggak pandangan aja sih, pandangan lu tentang kemerdekaan di era modern ini gimana? Pandangan saya tuh kalau tentang kemerdekaan di era modern ini lebih apa ya? Lebih kreatif. Lebih juga banyak apa ya, banyak ide-ide baru yang dikeluarkan oleh masyarakat buat menyambut kemerdekaan ini gitu. Tapi lu ikut lomba nggak sih kemarin 17 Agustus? Di sekolah enggak, Oh, sekolah enggak? di rumah ikut. Lomba apa aja tuh? Di rumah ada lomba balap karung, lomba makan kerupuk, lomba masukin paku ke dalam botol. Itu sebenarnya lomba-lomba yang banyak banyak ada lah di kaum masyarakat lah. Jadi sama aja sih sebenarnya lomba-lombanya, nggak ada yang beda. Bila ikut nggak? Kalau gua jadi panitianya sih. Oh jadi panitianya? Ya, Oh Karang Taruna ya? ya. Jadi Ribet gua nggak nggak sih? ikut lomba. Apa? Ribet nggak sih? Ribetnya itu kalau kita lagi ngatur yang adik-adiknya itu buat lomba itu juga lumayan ribet tapi seru. Seru ya? Iya. Nah, itu termasuk mengisi kemerdekaan ya? Iya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya gimana nih? Lanjut pertanyaan kedua ya. Bagaimana perbedaan perjuangan pemuda masa lalu dengan peran pemuda saat ini dalam mengisi kemerdekaan? Bedanya perjuangan Masa lalu sama yang sekarang nih, perjuangannya gimana nih? Bedanya? Sabar lu deh. Kalau zaman sekarang tuh kayaknya buat kemerdekaan pemuda zaman sekarang tuh harus lebih ke belajar sih biar makin merdeka nggak sih? Ya, makin Ya muda ya. boleh. Ya. Kalau pemuda zaman dulu gimana tuh? Mengisi kemerdekaannya? Zaman dulu tuh mereka lebih ke ngelawan gak sih, ngeberontak gitu. Kalau sekarang kan kita tinggal ngelanjutin aja, Oh iya. tetap jaga kemerdekaannya. Oke, selanjutnya langkah konkret apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk menjaga dan memaknai kemerdekaan? Langkah konkret apa? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya Untuk bisa menjaga kemerdekaan. Langkah pertama kalau menurut saya tuh
eh, menjaga kedaulatan. Menjaga kedaulatan. Ya, soalnya kan zaman sekarang ya lagi marak-maraknya tuh kayak berantem, kayak ribut, tawuran, segala macem lah. Itu tuh yang harus kita jaga gitu loh. Walaupun nggak sebanyak masa lalu ya, maksudnya kayak zaman-zaman di tahun 2000 sekian, 2016 atau 2000 berapa pun, itu tuh nggak semarak-maraknya sekarang. Jadi tuh kayak sekarang mungkin perkara melihat orang yang menceritakan tentang masa lalunya, jadi itu dia mengikut-ikut gitu. Wah, itu bahaya sih. Itu bahaya banget, itu bahaya banget. Kalau misalkan lu jadi, cita-cita lu jadi apa sih? Cita-cita ya, kalau cita-cita tuh sebenarnya nggak ada kalau untuk sekarang, cuman kalau nggak itu kalau misalkan ditanya anak kecil kan pasti jawabnya pilot, Iya, pemain bola atau apapun kan. Cuma kalau sekarang tuh Belum kepikiran. bukan belum kepikiran sih, kayak apa ya namanya, kalau kita mau matokin kita mau jadi apa tuh bisa sebenarnya, cuman kan tergantung kitanya gitu loh, kita kayak gimana gitu, tergantung kitanya. Oke. Jadi gue tuh belum siap buat ya fokus lah di dalam satu bidang. Tapi pas kecil itu jawabnya apa? Cita-citanya tuh Iya. apa waktu kecil? Waktu kecil tuh cita-citanya pengen jadi pemain bola, jadi atlet lah, jadi atlet. Jadi atlet. Tidak. Terus kenapa nggak Nggak dilanjutin gitu? Nggak dilanjutin. Kenapa nggak dilanjutin tuh emang apa ya? Mungkin bukan rezekinya, mungkin bukan rezekinya. Dari kelas 6 SD tuh emang apa ya? Emang dari situ udah mikir, oh emang bukan jalannya dari kelas 6 SD tuh. Soalnya di situ ini gue spill dikit nih, gue spill. Boleh. Jadi tuh di situ ada lomba antar apa ya? Antar sekolah SD lah. Jadi tuh lombanya di sekolah juga. Gue lupa itu sekolah di mana ya lombanya. Intinya di situ ada seleksi. Nah di situ menurut saya tuh seleksinya nggak adil lah. Di situ juga saya juga ngebantu temen. Jadi kayak contoh nih, kita harus muter lapangan selama 30 menit. Jadi lapangannya berapa ya kali berapa ya? 15 kali 15 lah. Contohnya kayak gitu. Misalkan 15 kali 15 30 menit. Jadi setiap nyampe di start awal tuh dihitung satu. Jadi nanti banyak-banyak kan tuh. Makanya di situ saya tuh kayak ngecurangin kayak apa ya namanya? Ngekaliin 2 ke teman saya. Jadi misalkan dia baru 1, cuma saya udah bilang 3 gitu. Nah, terus di situ sayanya nggak apa ya namanya? Sayanya juga nggak ini nggak diperlakukan tersebut, nggak diperlakukan sama teman saya yang saya kaliin 2 gitu. Jadinya ya di situ saya nggak bisa masuk gitu loh. Oh, jadi Nggak lolos lah seleksinya. Jadi situ udah patah semangat di situ. udah patah semangat ya? Iya. Oh, kenapa bisa patah semangat, menyerah? Karena ya mikirnya di situ aja tuh kelas 6 SD udah bisa ngerasa kayaknya nggak bisa lanjut ke jenjang selanjutnya gitu loh, nggak bisa diterusin. Maksud saya tuh kalau sebenarnya bisa, cuman nggak ada apa ya, pas ngeliat kertas terus itu nggak ada nama saya itu kayak sedih gitu, kayak ngedown. Iya, jadi ya udah di ini aja. Tapi pernah ngerasa juga nggak Apa? seperti Sultan gitu, punya cita-cita terus patah semangat? Enggak sih, lebih ke sekarang tuh lagi hobinya apa jadi ngikutin aja. Kalau cita-cita maunya sih keliling dunia, jadi tergantung mau jadi apa Jadi tetap mantap bisa. nih, cita-citanya keliling dunia. Kok bisa cita-citanya keliling dunia? Bisa gitu punya cita-cita kayak Iya. gitu. Karena kalau misalnya dipatokin gitu ya, mau jadi dokter atau jadi apa tuh, pasti lebih ke mikirin gimana sih jadi ini tuh. Terus
apa yang mau dilakuin sama diri sendiri tuh nggak bisa. Jadi lebih ke mikir buat ke harus jadi ini pokoknya gitu. Tapi keren sih ya cita-citanya keliling Keliling dunia. dunia. Iya. Cita-cita lo apa sih? Tahu sih. Nggak tahu. Belum kepikiran. Belum kepikiran. Tapi kalau pas kecil apa cita-cita lo? Kalau kecil ya, basic kecil kayak jadi pengusaha gitu. Jadi pengusaha. Iya. Usaha. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Tantangan generasi muda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tantangan generasi muda sekarang itu apa? Tantangannya Hmm. tantangannya ngelawan orang-orang yang masih kekeh di apa ya namanya, di opini kalau negara kita tuh belum merdeka gitu. Itu tuh tantangan yang menurut saya tuh berat banget sih, kayak ngelawan negara sendiri. Itu tuh berat, kayak ngelawan, seharusnya tuh kita kan udah merdeka ya, harusnya. Maksudnya kayak ya kita merdeka, ya kita udah merdeka lah. Cuman dianggap mereka tuh emang belum merdeka secara keseluruhan gitu. Jadi itu tantangan yang berat sih. Berarti contohnya apa tuh? Kan lagi ramai nih sekarang nih bendera tuh. Oh, ada iya, bendera. One Piece ya. One Piece ya, iya. Tapi menurut lu gimana sih? Itu suatu bentuk radikal nggak sih? Atau memang itu aspirasi karya-karya anak bangsa? Kalau menurut saya itu termasuk radikal. Dia enggak sih, kalau menurut saya itu kayak cuma nunjukin kalau bendera ini tuh punya makna tersendiri, untuk tersendiri. negara Indonesia gitu loh. Jadi kenapa banyak banget yang ngibarin bendera One Piece tuh karena ya itu emang bendera punya makna untuk negara yang kita lagi kondisinya lagi kayak gini. Tapi pemerintah ada yang nggak seneng tuh ngelawan gitu. Iya, Iya, banyak. banyak ya. Dan itu pun pas kemarin gua ngeliat di sosial media ya. Itu ada di konser Fish. Kan servis. Ya. Oh, Fish ya. Itu dia dia lagi ngebawain lagu Kami Belum Tentu. Nah di situ emang lagunya emang itu sih kayak apa ya namanya? Lagunya tentang negara kita yang lagi kondisinya kayak lagi sekarang. Nah di situ tuh yang nonton ada yang bawa bendera One Piece. Nah di situ minta diturunin benderanya, dan yang megang benderanya itu tuh kayak kekeh, dia nggak mau nurunin benderanya. Setelah dia kekeh, nah si oknum ini nih ya mukulin yang megang bendera tersebut. Nah di situ gitaris dari band Fish tuh marah, jadi dia kayak buka suara di konsernya di situ. Jadi sempet pas kapan ya, pas beberapa hari ke belakang saya tuh saya ngeliat WA, saya mau posting status WA, saya mau nyari lagu Fish, itu tuh nggak ada, sempet nggak ada, itu nggak tahu kenapa. Gila ya. Nggak tahu sih itu. Lagi di-kick ya. Iya, kayak aneh. Tapi emang lagi viral banget sih itu bendera Iya. One Piece. Menurut Lagi hits banget. Iya, menurut aku sih memang ya nggak apa selagi itu buat maknanya yang Sultan bilang ya. Benar. Oke, untuk selanjutnya nih. Jika kamu diberi kesempatan menyampaikan pesan kemerdekaan kepada generasi sebaya, apa yang pengen disampaikan? Pesan untuk anak muda. Siapa dulu nih? Bebas. Nih Bila dulu, nggak apa-apa. Sultan dulu nih. Bila dulu Iya, ya. Bila. Coba. Pesan buat yang sebaya sama kita. Iya. Kayak apa ya? Tuh. Pesannya sih jangan terlalu apa-apa dimasukin ke hati gitu loh, kayak orangnya baperan. Ngerti gak? Oh berarti jangan baperan ya? Iya, kayak misalnya itu
yang kayak tawuran gitu tuh jangan, karena tuh kan bisa mempertak juga kan negara kita. Jadi pesan dari Bila itu. Kalau dari Sultan, Sultan Kalau Dia panjang pesan apa ya? Pesan buat apa ya pesannya? pesan buat lu dan generasi muda sekarang nih, teman seperjuangan lu nih yang bakal nonton ini, pesan lu gimana? Jaga solidaritas gak sih? Iya, jaga solidaritas ya benar. Terus juga jaga nama baik lah, jaga nama baik diri sendiri, jaga nama baik negara, jaga nama baik sekolah. Soalnya itu tuh yang paling harus banget mereka lakukan kan. Itu tuh wajib banget. Terus juga kalau pesan-pesannya jangan terlalu apa ya namanya, jangan terlalu ngikutin FVP lah. Dan terlalu ngikutin Iya. ya. Jadi jangan FOMO. Jangan FOMO. Benar, jangan FOMO. Jadi apa yang ada yang viral sedikit diikutin, apa yang viral sedikit diikutin itu jangan. Waduh, apa tuh? Misalnya One Piece? One Piece. Iya, One Piece ya. Itu banyak kan, itu banyak kan. Tapi kan itu aspirasi. Iya, Karena- maksudnya kayak ya dalam konteks yang berbeda cuman apa ya namanya, maknanya itu sama sebenarnya. Dalam makna yang berbeda, sorry kembali. Dalam makna yang berbeda tuh konteksnya sama gitu. Kan sebenarnya itu bener One Piece juga awalnya nggak ngehits kan, nggak ada yang tahu sama sekali. Iya bener, ya gitu. Awalnya itu sih tahun kemarin ya. Kemarin tuh mungkin karena FOMO juga sih yang bilang. Maksudnya nggak apa-apa kalau FOMO yang ke arah yang baik, ke arah yang bagus, ke arah yang tentang ke diri sendiri atau ke arah negara, itu tuh nggak apa-apa FOMO-nya. Cuma kalau FVP yang ngikutin FVP yang nggak di luar itu jangan lah. Oke, mungkin sampai segini aja ya dari kelompok 4 untuk podcastnya. terima kasih telah menonton. Bye bye. Pose with the fans.